Curian Timber kembali, Arsenal siap hadapi Wolves. William Saliba berpotensi pecahkan rekor, satu rekrutan yang bisa bawa Arsenal juara. Aturan baru IPL rugikan meriam London. Satu rekrutan yang bisa bawa Arsenal juara. Arsenal musim lalu sudah nyaris juara. Tim besutan Mikel Arteta itu tertinggal 2 poin dari Manchester City yang lagi-lagi mengunci gelar. Kendati gagal, performa Arsenal di paruh kedua musim dinilai amat impresif. Mereka cuma kalah sekali, kalah sejak pergantian tahun dari total 18 pertandingan, 16 menang, 1 kali imbang. Dalam hal ini kekalahan dari Aston Villa praktis menjadi momen yang membuat trofi melayang dari genggaman mereka. Itulah yang menjadi batu sandungan terakhir dari Arsenal. Perekrutan musim ini pun diyakini bikin The Gunners semakin kuat. Musim ini mereka pun telah memperkuat skuad dengan membeli Riccardo Calafiori. Ini pun akan menambah kekuatan pertahanan mereka yang musim lalu sudah jadi tim paling sedikit kebobolan. Mikel Merino juga diyakini segera bergabung dan akan menambah opsi di lini tengah. Hanya satu sektor yang belum diperkuat, yakni penyerang, dan ini dipercaya akan sangat menentukan. Jelas mereka tidak jauh dari menjadi tim pemenang titel dan mereka pastinya sudah punya kualitas yang dibutuhkan. Tapi kalau ada satu hal yang masih kurang dari mereka untuk jadi juara itu adalah pencetak gol. Tulis penyerang legendaris Inggris Alan Shearer dalam komentar BBC. Sebenarnya Arsenal terus memantau Pedro Neto selama beberapa tahun, akan tetapi kemudian memberikan kesempatan kepada rival London Chelsea untuk mendapatkan penyerang Wolves tersebut karena kekhawatiran Mikel Arteta terkait catatan cedera yang dimiliki sang pemain. Padahal Neto merupakan target jangka panjang Arsenal, sehingga agak mengejutkan bahwa Chelsea dengan cepat mendapatkan tanda tangannya tanpa banyak persaingan. Sementara itu, Chelsea mengontrak Neto dalam kesepakatan senilai 54 juta pound sterling dari Wolves minggu lalu. Arsenal siap hadapi Wolves, William Saliba berpotensi pecahkan rekor di Arsenal. Manajer Arsenal Mikel Arteta memastikan bahwa Curian Timber akan kembali memperkuat skuad untuk pertandingan pembuka Premier League melawan Wolves pada Sabtu 17 Agustus malam. Curian Timber yang absen hampir sepanjang musim lalu akibat cedera lutut mengalami masalah pada kakinya dalam beberapa pekan terakhir. Bek asal Belanda itu absen pada pertandingan terakhir tur pramusim Arsenal di Amerika Serikat dan 2 pertandingan persahabatan di Emirates Stadium pekan kemarin. Namun bek asal Belanda tersebut telah kembali berlatih minggu ini dan Mikel Arteta menegaskan bahwa ia akan masuk ke dalam skuad untuk pertandingan The Gunners melawan Wolves di Emirates Stadium nanti malam. Sementara itu jika Saliba bermain dan membantu anak asuh Mikel Arteta meraih 3 poin atas Wolves, ia pun akan mencatatkan rekor penampilan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan 50 kemenangan bagi Arsenal. Untuk diketahui, laga melawan Wolves akan menjadi pertandingan Premier League ke-65 bagi Saliba. Sementara rekor saat ini dipegang oleh Naco Monreal yang membutuhkan 70 pertandingan untuk mencapai angka 50. Arteta sendiri juga membutuhkan 77 pertandingan untuk mencapai 50 kemenangan selama waktunya sebagai pemain di Emirates Stadium. Maka, jika Saliba mencapai kemenangan ke-50 nanti malam, ia akan berada di peringkat ke-12 dalam daftar sepanjang masa Premier League. Phil Foden dan Aymeric Laporte sama-sama hanya membutuhkan 59 pertandingan bersama Manchester City, yakni untuk mencapai 50 kemenangan dengan mantan duo Chelsea Didier Drogba dan Arjen Robben berada di belakangnya. Perubahan aturan IPL rugikan Arsenal. The Gunners akan memulai Premier League musim 2024-2025 pada Sabtu malam dengan menjamu Wolverhampton Wanderers. Mikel Arteta pun percaya diri dengan kemampuan Arsenal dan mengatakan bahwa timnya telah bekerja keras selama musim panas untuk mengakhiri paceklik trofi. Di sisi lain, Arsenal mendapatkan kabar buruk, di mana perubahan peraturan dari Premier League dapat memaksa tim asuhan Mikel Arteta untuk mengubah taktik bola mati mereka, yang mana sebelumnya telah sukses besar pada musim lalu.
Pasalnya menurut The Times, amandemen aturan terbaru Premier League yang dirancang untuk membantu VAR beroperasi lebih lancar tampaknya membatasi jenis taktik pegangan yang telah menjadi ciri khas Arsenal. Peraturan baru ini ditetapkan untuk fokus menghilangkan pemblokiran dan gangguan selama bola mati atau setidaknya wasit akan lebih ketat dalam menindak tindakan ini. Perubahan ini pun kemungkinan akan membuat strategi bola mati Arsenal diawasi ketat yang berpotensi memaksa mereka untuk beradaptasi dengan cepat jika mereka ingin mempertahankan keunggulan mereka di area ini. Dengan demikian, The Gunners mungkin harus meninjau kembali strategi mereka dalam memanfaatkan bola mati setelah perubahan signifikan dalam sistem VAR yang tampaknya menargetkan titik pegangan yang sebagian besar dikembangkan oleh spesialis bola mati Nicolas Jover. Taktik ini melibatkan pemain secara strategis menghalangi atau mengganggu lawan saat bola mati, menciptakan peluang bagi penyerang untuk memanfaatkan kekacauan di kotak penalti. Padahal skema ini telah membuat The Gunners mencetak gol dari bola mati terbanyak di luar penalti, yakni 22. Gol terbanyak dari tendangan sudut 16 dan kebobolan gol bola mati paling sedikit kedua di luar penalti yakni 6 pada musim sebelumnya. Dengan sisi VAR yang akan lebih ketat dalam meninjau pegangan dan pemblokiran, The Gunners pun mungkin perlu mengembangkan rencana B untuk mempertahankan keefektifan mereka dari bola mati. Negosiasi dengan Bournemouth mandek, Arsenal cari klub baru Eddie Nketiah. Arsenal menyiapkan langkah strategis untuk menjual penyerang milik mereka Eddie Nketiah. Setelah Bournemouth memilih tidak melanjutkan proses negosiasi, Nottingham Forest dikabarkan menjadi calon pelabuhan baru Nketiah. Sebelumnya beberapa laporan menyebut Bournemouth tertarik untuk mendatangkan Eddie Nketiah setelah melepas Dominic Solanke ke Tottenham Hotspur. Namun, Bournemouth akhirnya memutuskan untuk merekrut Evan Leeson yang menjadi rekor transfer klub mereka. Tentu saja ini menjadi kabar buruk bagi Arsenal yang benar-benar ingin melepas Eddie Nketiah saat bursa transfer musim panas ini. Arsenal sendiri bahkan telah menurunkan harga yang mereka minta untuk Eddie Nketiah. Namun hingga saat ini mereka belum menemukan klub yang bersedia mengontraknya, meski sebelumnya ada ketertarikan dari Crystal Palace dan Marseille. Namun demikian muncul minat dari Nottingham Forest yang dikabarkan Sky Sports sedang mempertimbangkan kemungkinan kesepakatan untuk Eddie Nketiah, memberikan harapan baru bagi Arsenal untuk mengakhiri masa kerja Nketiah di klub. Untuk diketahui, hingga saat ini Eddie Nketiah telah mencetak 38 gol dari 168 pertandingan bersama dengan Arsenal dan belum pernah benar-benar dapat mengamankan tempatnya di starting 11 utama tim. Sementara itu, Daily Express mengabarkan bahwa Arsenal memiliki kesempatan tukar tambah yang jelas dengan Crystal Palace dan seharusnya memanfaatkannya jika mereka ingin akhirnya melepaskan Nketiah. Mereka menyarankan agar Arsenal bisa mencoba mendatangkan Eberechi Eze dalam kesepakatan yang akan melihat Nketiah pindah ke arah yang berlawanan. Namun langkah ini sangat tidak mungkin terjadi mengingat Eze adalah salah satu pemain yang berbakat di Palace dan kemungkinan besar hanya akan dijual dengan harga yang tinggi.